Halaman berapa? Halaman masih 73 ya? 72. Yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin tuh Bapak kan sudah jelaskan ya. Udah Bapak jelaskan di alam barzah itu ada 3 masalah, ada 3 perkara. Yang pertama pertanyaan kubur, yang kedua siksa kubur, yang ketiga siksa kubur. Nah, yang kedua itu wa na'imuhu li ahli ta'at, itu belum Bapak jelaskan. Pertanyaan kubur yang pertama, yang ketiga siksa kubur. Ya. Yang kedua itu nikmat kubur. Yang kemarin itu kan belum Bapak jelaskan ya, nikmat kubur. Nah, di alam barzah, di dalam kubur itu ada yang disebut kalau siksa kubur ada, tentu nikmat kubur itu juga ada. Nanti nikmatnya di di surga ada. Jadi karena alam barzah itu proses antara ya, proses dimulainya kiamat, maka di alam barzah pun, di dalam kubur pun kalian juga, bagi orang yang beramal soleh itu akan diberikan oleh Allah, itu adalah nikmat kehidupan dalam kubur. Kalau siksa kan kemarin udah Bapak jelaskan ya yang lalu. Bagaimana nikmat kita di alam kubur itu? Makanya kita kan dalam berdoa, di dalam berdoa itu kan juga min riyadil jinan ya. Kita disunatkan untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah alam kuburku itu menjadi min riyadil jinan, sebagian daripada taman surga. Ya, karena apa? Di alam kubur itu kita belum masuk surga, masih di alam penantian barzah, penantian antara kehidupan setelah mati menjelang nanti menghadapi yaumil kiamat, yaumil hisab, yaumil kebangkitan. Nah, kita di alam kubur pun akan mendapatkan nikmat. Nikmatnya apa? Ya, bagi yang beramal soleh tentunya kita akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, kalau orang yang berbuat jahat itu disiksa. Nah, siksanya di dalam kondisi tempat yang sangat sempit. Itu Allah itu kalau mau mensiksa ya gampang aja ya, walaupun lukanya sedikit ya, mungkin dipakai kuku ya. Wallahu alam gimana caranya nyiksanya Allah, kan kita nggak tahu ya. Mungkin malaikat pakai kuku atau pakai jarum. Tapi kalau rasa sakit itu kan tidak harus dengan alat yang sangat besar atau dengan cara yang sangat ekstrim. Nah, dengan kita ya, misalkan sakit gigi itu kan nggak lukanya juga kecil sekali ya, bahkan kadang-kadang nggak ada lukanya, itu sakitnya minta ampun. Begitu juga nanti siksa kubur, walaupun kita itu ya, si fulan itu tidak disiksa dengan menampakkan dengan palu godam yang sangat besar, Allah akan bisa menyiksa dengan sangat sakitnya. Begitu juga memberikan nikmat dalam kubur, di alam barzah. Ya wallahu alam nikmatnya itu berupa apa? Barangkali ya kita akan mendapatkan nikmat kita di alam perantara penantian itu, kita tidak merasakan lapar misalkan. Adanya kenyang terus, adanya segar terus, nggak pernah haus. Ya, nggak pernah haus. Dan kita dinampakkan, ya si fulan, nanti kamu karena termasuk golongan orang yang soleh, nanti kalau kamu sudah yaumul ba'tsi ya, hari kebangkitan, tuh saya tunjukkan nanti surgamu itu di sana. Udah ditunjukkan surga kita itu di alam kubur itu. Sudah ditunjukkan. Kita hawa-hawa surga itu sudah menikmati. Belum kita bisa menikmati makan secara langsung, tapi kita menyebabkan kepada diri kita itu kita tidak mempunyai hawa lapar, tidak mempunyai hawa haus. Sudah cukup puas dinampakkan nanti kita di yaumil ba'tsi itu kita masuk surga. Nah, nanti di surga itu ya macam-macam kan. Tingkatannya ada berapa? Ada 7 tingkatan. Ya macam-macam.
Ada yang nanti di surga itu kita disuguhi oleh Allah jatahnya itu surabi misalnya. Ada yang jatahnya itu steak, ya, steak daging, ya macam-macam menurut tingkatan surganya. Orang yang tingkatannya paling tinggi atau di atasnya itu bisa berkunjung ke tingkatan yang ke bawah. Ini nanti di riwayat lain, hadis yang lain dijelaskan. Jadi misalkan kalian itu di tingkatan yang kelima misalkan, nah, kalian bisa berkunjung ke tingkatan yang keempat, ke yang lebih bawah, itu bisa berkunjung. Wah, saya mau ini misalkan berkunjung ke teman saya, misalkan si Padli di tingkatan yang kelima, ya, kebetulan Kolbi di 4, saya mau berkunjung nih, pengen ketemu dengan sohib di pesantren, kebetulan Kolbi itu di bawah saya tingkatannya karena solehnya lebih soleh saya. Gitu. Dari tingkatan atas ke bawah itu bisa, tapi kalau sebaliknya, kalau dari tingkatan yang rendah ke atas nggak bisa, tidak bisa. Kolbi mau berkunjung ke Fadli ke tingkatan yang lebih atas itu nggak bisa. Nah, nanti di riwayat yang lain dijelaskan itu nggak bisa. Itu kenapa? Ya itulah rahmat Allah. Kalau jangan sampai kalian itu ada pendapat, berarti Allah nggak adil. Kenapa yang lebih rendah kok nggak bisa berkunjung ke surga yang lebih tinggi? Nggak bisa, berarti Allah nggak adil. Itu justru guru bapak dulu menjelaskan, itulah justru rahmat Allah itu bukan hanya di dunia, di surga pun rahmat Allah itu masih diberikan kepada kita. Seandainya Kolbi dari tingkat yang lebih rendah mau berkunjung ke Fadli yang lebih tinggi, itu diizinkan oleh Allah, nanti Kolbi itu ada sifat yang syirik. Wah, Allah itu nggak adil ini. Ternyata surganya Fadli, ya, tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan yang 5 itu lebih lek. Kasurnya juga lebih bagus, bidadarinya juga lebih cantik-cantik, ya. Segala makanannya juga lebih lengkap dibandingkan dengan surgaku. Sehingga kemungkinan Kolbi itu ya sifat irinya itu akan muncul. Padahal dalam surga itu kan semuanya sudah dihapus. Iri, dengki, sifat-sifat jelek itu sudah dihapus semua oleh Allah. Makanya tingkatan surga yang lebih rendah tidak bisa mengunjungi kepada surga yang lebih tinggi. Tapi surga yang lebih tinggi bisa mengunjungi kepada surga yang lebih rendah. Sehingga Fadli berkunjung aja benar-benar, ternyata Allah itu luar biasa. Saya sangat puas dengan surgaku yang tingkatan ke-5. Ternyata fasilitasnya lebih mewah. Sedangkan Kolbi yang di tingkatan lebih 4 tidak bisa berkunjung ke tingkat 5, ya. Itu sebagai rahmat Allah sehingga tidak akan muncul sifat iri Kolbi itu. Iri itu apa? Kalau bahasa Jawanya meri, ya, meri itu, aduh kenapa Allah kok saya nggak ditempatkan di surga yang ke-5, sehingga fasilitasnya sama dengan Kolbi, ya. Sehingga sifat irinya itu meri, kalau orang Jawa bilang itu akan muncul. Sedangkan di surga itu sudah dihapus oleh Allah, sifat-sifat yang jelek itu dihapus. Sehingga ulama jumhur berpendapat surga yang lebih rendah, penghuni surga yang lebih rendah tidak bisa berkunjung kepada surga yang lebih tinggi. Tapi bagaimana Pak Waki kalau seandainya saya di surga tingkatan 5, anakku di surga yang lebih 4, saya berkunjung, saya bisa nggak memindahkan anakku ini ke surga bersama-samaku di tingkatan yang paling lebih tinggi? Bisa, nanti di bab syafaat, ya. Tapi di bab syafaat, jadi orang tua mensyafaati anaknya itu bisa, tapi atas biiznillah, atas izin Allah. Ya masa bapaknya di surga tingkatan 5, anaknya di tingkatan yang lebih 4. Nah, nanti bapaknya minta izin kepada Allah melalui nabinya. Ya Rasul, ya Allah, ini anakku ada di surga tingkatan yang di bawahku. Aku mohon kepadamu, saya sebagai bapaknya sangat sayangku kepada anakku, ya. Tolong izinkan anakku ini naik derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Itu bisa nanti bab syafaat yang akan kita pelajari sebentar lagi. Jadi syafaat itu juga macam-macam. Jadi di alam barzakh itu jelas nikmatnya itu kalian juga sudah akan mendapatkan. Apa kenikmatan dari Allah ya Allah alam bisawab. Tapi yang pasti kalau yang diadab itu ditampakkan neraka,
orang yang ahli soleh mendapatkan kenikmatan akan ditampakkan surga tempatnya nanti setelah yaumil kiamah. Nah, kita ingin nampakkan kita sehingga yakin ya, tenang ya, sehingga hawa surga itu memengaruhi kepada diri kita di alam kubur. Kita tidak pernah rasa haus, tidak pernah rasa lapar, dan adanya tentram, tenang, karena sudah mengetahui jatahnya surga nanti di yaumil kebangkitan. Ya, nikmatnya apa ya, hakikatnya ya wallahu alam ya, nanti kita sama-sama buktikan ya, kita buktikan nanti kalau sudah ketemu ya, nanti misalkan Kolbi, gimana Pak Fakih, nikmatnya Pak Fakih di alam barzah? Oh, Bapak cerita. Terus kamu gimana Kolbi, nikmatnya? Oh, saya juga mendapatkan kenikmatan. Ya, sama-sama nanti dibuktikan waktu kita sudah di alam barzah. Ya, karena kalau sekarang kan kita baru bisa menafsirkan, ya baru menafsirkan melalui tafsirannya ulama, ya nanti di alam barzah pun kita akan dinampakkan, akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya mungkin hidup tidurnya juga nyenyak sekali, istirahatnya tidak pernah rasa haus, tidak pernah rasa lapar, tidak pernah rasa ada amarah sedikit pun, adanya tenang karena sudah tahu nanti jatahnya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warodat dan sungguh telah ada ahadits, beberapa hadis kasirotun yang banyak, bi annan nabiyya, bahwasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isti'adza, minta perlindungan, min azabil qabri, dari siksa kubur. Dari hadis-hadis banyak, doa-doa Nabi untuk minta perlindungan, isti'adza min azabil qabri, dari siksa kubur. Bahwasanya siksa kubur itu ada, secara otomatis nikmat kubur pun ada. Bagaimana cara doanya ya terserah macam-macam. Kalau kalian pengen yang dicontohkan Nabi, ya buka hadis, apalin. Salah satunya Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri, ya. Terus wa'udzubika min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Salah satunya itu. Atau Allahumma anzilir rahmatan fil qabri waj'al fi qabri min riyadil jinan. Ya macam-macam lah. Kalau nggak bisa, ya Allah jadikanlah kuburku nanti aku engkau jauhkan dari siksamu, dari siksa neraka, dari siksa dalam kubur, dari fitnahnya kehidupan, dari fitnahnya kematian, dari fitnahnya dajjal. Ya, bebas. Dari hadis itu banyak yang menerangkan bahwa Nabi itu minta perlindungan kepada Allah, yakni isti'adzah min azabil qabri. Yang ketiga apa sih proses hari kiamat itu? Kalau yang pertama apa? Yang pertama kan jelas alam barzah, yang kedua pertanyaan dalam kubur, nikmatnya alam kubur, siksanya di alam kubur. Yang ketiga al-ba'tsu, kebangkitan, minal kuburi, dari dalam kubur. Yang ketiga proses kiamat itu kita lalui, yakni bangkit dari alam kubur. Qala ta'ala, qala berfirman ta'ala, Allah ta'ala, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu sekalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atsuna, kalian semuanya dibangkitkan. Nah, ini di hadis juga banyak. Ya, di hadis juga banyak. Jadi bahwa kita akan dibangkitkan dari alam kubur itu ada dalilnya. Salah satunya adalah surat Al-Mu'minun ayat 16. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, Allahu Allah yabda'u, yang memulai kepada kamu sekalian,
artinya menciptakan ya. Yang menciptakan Allah yabda'u yang memulai kamu sekalian al-khalqa sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu sekalian. Kalian itu dari awal. Allah menciptakan itu tanpa bahan baku. Nabi Adam, Siti Hawa itu kan sebelumnya bahan bakunya belum ada. Kalau kita sudah ada ya. Kalau Nabi Adam kan bahan bakunya apa? Tanah ya. Penciptaan Nabi Adam itu dari sesuatu yang belum ada. Belum ada orang, tiba-tiba Allah harus menciptakan atas kehendak dirinya sendiri. Allah harus menciptakan Adam dan Hawa. Ya, terutama Adam ya. Kalau Hawa itu kan dari tulang rusuknya ya. Adam dibuat dari tanah comot sana, ada yang tanah merah, ada yang tanah lempung, ada yang tanah liat ya. Macam-macam dikumpulkan jadi satu, jadi boneka, lantas dibuatlah menjadi Nabi Adam. Dari sebelumnya belum ada manusia, langsung ada manusia. Dari mulai penciptaannya awal manusia itu. Summa yu'iduhu kemudian mengembalikannya Allahu terhadap penciptaannya tadi, terhadap makhluknya tadi. Kemudian Allah mengembalikan dari awalnya tidak ada menjadi ada, yabda'ul khalqa. Kemudian dikembalikan menjadi tidak ada, hancur lebur menjadi enggak ada. Terus summa ilaihi kemudian kembali turja'u summa ilaihi kemudian kepada Allah turja'u kemudian kembali summa yu'idu kemudian mengembalikan terhadap ciptaannya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari sesuatu yang tidak ada, dari tanah. Setelah itu apa? Mati, hancur. Kemudian dikembalikan menjadi ada. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam. Tadinya kan nggak ada bahan bakunya. Nah, sekarang ada, walaupun sudah hancur itu ada. Kira-kira lebih mudah mana Allah menciptakan itu? Ada bahan bakunya atau tidak ada bahan bakunya? Ya tentunya lebih mudah menciptakan sesuatu itu ada bahan bakunya. Udah paham belum? Nah, Bapak analogikan lah. Misalkan kalian memanggil seorang tukang ini, tukang kayu ini, kamu suruh, Pak tukang, silahkan saya buatkan meja. Kalian nggak memberi bahan baku, tapi tukang itu bisa menciptakan. Hebat nggak? Hebat kan? Nah, dibanding ada tukang lagi, nih tukang tolong kamu buatkan saya bangku. Nih bahan bakunya berupa kayu. Lebih mudah mana kira-kira? Lebih mudah tanpa bahan baku atau lebih mudah yang pakai bahan baku? Bahan baku ya. Nah Allah itu menciptakan ya awal Nabi Adam itu kan tanpa bahan baku, tapi bisa. Setelah itu Nabi Adam ada, ya ada. Kita juga ada. Nah, mati, rusak, hancur. Tapi kehancuran kita itu bahan bakunya kan ada. Kira-kira lebih mudah mana? Allah menciptakan Adam atau membangkitkan kita, bangkit dari alam kubur ini? Karena sudah ada bahan bakunya walaupun sudah hancur. Tolong bikin palu lah tanpa bahan baku. Ya. Pusing kita membayangkan. Tapi tolong bikinkan saya palu, ini bahan bakunya besi walaupun rongsokan bisa. Tolong bikinkan komputer, ya walaupun ini bahan bakunya besi walaupun rongsokan. Itu lebih mudah daripada kita menyuruh seseorang tanpa bahan baku. Nah, tapi bagi Allah dua-duanya itu hal yang sama-sama mudahnya. Ini dalilnya ayat berikutnya. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala ma khalqukum tidaklah menciptakan kamu sekalian wala ba'tsukum dan tidaklah membangkitkan kamu sekalian illa kanafsin wahidah kecuali seperti jiwa yang satu.
Jadi menciptakan kamu juga hal yang mudah, membangkitkanmu dari alam kubur walaupun kamu itu sudah hancur lebur menjadi debu, itu hal yang mudah bagiku, kata Allah. Illa kanafsi wahidah, seperti jiwa yang satu. Jadi bukan kok capek-capek dulu menciptakan, dia hancurkan, dibangkitkan lagi, berarti menciptakan lagi, enggak. Illa kanafsi wahidah, itu seperti jiwa yang satu, itu dalam satu pekerjaan Allah itu. Jadi bukan dua pekerjaan yang berbeda bagi Allah, itu bukan. Dulu menciptakan, rusak, dibangkitkan, berarti Allah mengerjakan dua pekerjaan yang lain, enggak. Illa kanafsi wahidah, kecuali dalam jiwa yang satu, sekali tiup jadi. Seperti yang dulu lagi. Dulu waktu qalbi di alam dunia begitu, di alam kubur hancur menjadi debu, dibangkitkan ya persis seperti qalbi waktu di alam dunia. Jadi qalbi itu satu. Jadi Allah membangkitkan qalbi dari alam kubur, itu berarti Allah harus bekerja lagi, itu enggak. Itu nafsi wahidah, jiwa yang satu. Jadi lebih mudah membangkitkan, itu lebih mudah. Jadi kebangkitan itu ada ya, tadi menciptakan, mengembalikan, terus dibangkitkan lagi. Ba'dukum itu ma khalqukum, tidaklah aku menciptakan kamu sekalian, wala ba'dukum, dan tidaklah aku membangkitkan kamu sekalian, illa ka nafsi wahidah, kecuali dalam jiwa yang satu. Dari satu pekerjaan. Kalau berarti qalbi yang dibangkitkan dari alam barzah ya, nanti di yaumil qiyamah itu sama persis, satu kesatuan seperti qalbi yang ada di alam dunia. Itu Allah dalam mengerjakan, membangkitkan qalbi itu ya dalam satu pekerjaan. Mudah, lebih mudah lagi dibandingkan sewaktu menciptakan qalbi waktu di alam dunia. Nah, qalbi itu di alam dunia itu diciptakan siapa? Oleh Allah melalui perantara bapak ibunya. Ya, melalui air sperma orang tuanya ya, yang ada dalam rahim. Memang kalau pertemuan sperma dengan ovum, dengan indung telur itu tanpa ikut campur Allah bisa jadi? Enggak mungkin jadi. Ya, itu atas ikut campur Allah, karena takdir Allah, atas kekuasaan Allah. Buktinya seandainya qalbi ini bapak kasih ini sperma bapak, tolong buatkan anak untuk bapak, kira-kira jadi enggak? Enggak mungkin jadi. Semuanya atas ikut campur Allah. Jadi walaupun secara lahiriah pertemuan antara sel indung telur dengan sperma laki-laki, sperma bapak, tanpa kekuasaan Allah, sperma itu tidak akan mungkin lahir menjadi anak. Jadi semuanya itu atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Ya, buktinya seandainya itu bisa ya. Nih qalbi, tolong nih tak kasih sperma. Atau qalbi, saya punya sperma sendiri, saya keluarin, saya mau bikin anak sendiri. Wah, dibentuk-bentuk menjadi manusia. Wah, ini kakinya sebelah kanan, kaki Ronaldo. Karena apa? Ronaldo itu jago sebelah kanan. Yang kiri kakinya Messi, karena Messi jagonya tendangan sebelah kiri. Begitu lahir anaknya pincang kan gitu. Karena Ronaldo tinggi, ya Messi pendek dan nggak sadar ya pincang, digluk. Nggak bisa ya direkayasa itu. Semuanya atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Jadi kuasa Allah itu ya tak terbatas. Jadi kalian jangan punya pikiran bahwa manusia itu bisa menciptakan bayi melalui bayi tabung. Sekarang kan nggak ada kan bayi tabung ya. Spermanya laki-laki disedot, simpan di gelas. Indung telurnya perempuan disedot, simpan dalam gelas, direkayasa sekian rupa, dimasukkan ke rahim orang lain sehingga menjadi anak. Itu semata-mata karena kecerdasan atau kepandaian atau hebatnya teknologi manusia, tapi tanpa kalian diyakini bahwa Allah berperan di sana, tidak akan mungkin anak itu akan lahir di alam dunia. Jadi
Jadi semuanya itu atas kehendak Allah dan kuasa Allah. Jadi illa kanafsil wahidah. Jadi kebangkitan itu ada ya, ini yang oleh Imam Marzuki diambil 3 dalil. Jadi membangkitkan sesuatu itu ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsil wahidah. Jadi nah nanti begitu bangkit di alam kubur itu macam-macam. Ada yang nggak ada kepalanya, ada yang tinggi, besar, kulit putih, tapi pipinya nggak ada dagingnya. Ada yang gitu, nanti baca di hadisnya itu di bab Sahih Bukhari bab kebangkitan ya dari alam kubur gitu. Itu pertanda apa? Orang yang suka minta-minta. Makanya kalian kalau ditakdir menjadi orang ya nanti dari hari ini sampai ke depan ditakdir orang itu janganlah menjadi yang menjadi peminta-minta. Apapun bagaimanapun kondisi kalian jangan sekali-kali minta kepada orang lain kecuali dikasih, kecuali terpaksa sekali. Ya. Kalau terpaksa sekali kan ada ya. Tapi kalau nggak terpaksa jangan sekali-kali kalian itu menjadi peminta-minta. Karena nanti orang peminta-minta itu bangkit dari kuburnya ya gagah perkasa tinggi kulit bersih ya, dibandingkan waktu alam dunia tapi pipinya nggak ada dagingnya. Itu pertanda apa? Pertanda orang yang hidupnya hobi minta-minta ya walaupun ditakdir menjadi orang yang nggak punya ya qanaah aja menerima takdir Allah, menerima pembagian Allah, dikasih alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak apa-apa ya. Kan banyak di kitab taklim aja ulama besar aja yang dimakan apa? Dia ke tempat sampah mencari bekas kulit semangka, bekas orang lain dimakan ya, ulama besar ini kalau dia minta semua orang ngasih tapi enggak mau. Karena apa? Di hadis itu disebutkan orang yang hobinya minta-minta nanti bangkit dari kubur tanpa daging di pipinya. Satu lagi yang keempat, kebangkitan, proses kebangkitan ya dari alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, hasarul ajsadi. Hasarul ajsadi, kumpulnya jasad. Ilal mauqifi, ke tempat berkumpul ba'dal ba'tsi, setelah bangkit dari kubur. Jadi yaumul mahsyar. Nah, jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita itu di padang mahsyar. Tapi dalam Al-Qur'an hadis pun ya yaumul ba'tsi ada. Enggak ada namanya aja tempat berkumpul gitu aja. Tempat berkumpul. Hanya ulama memandu kepada kita disebutnya itu padang mahsyar, tempat berkumpulnya setelah kita dibangkitkan dari alam kubur. Kumpulnya jasad di tempatnya berkumpul pada waktu hari kebangkitan. Dalilnya mana ini? Yang pertama, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syarun nasu, berkumpullah manusia yaumal kiamati, di hari kiamat, yaumal kiamati, di hari kiamat, huffatan dengan telanjang kaki. Kata Nabi, ini sabda Nabi. Jadi begitu kalian dibangkitkan dari kuburan, di alam kubur, bangkit jedul kayak jamur aja tiba-tiba muncul ke atas permukaan bumi. Kalian itu apa? Dalam keadaan telanjang kaki. Kata siapa? Kata Nabi. Khuffatan, dalam keadaan telanjang kaki. Ngurotan, telanjang pakaian. Kalian ya bangkit dari dalam kubur itu telanjang bulat tanpa baju, baik laki-laki maupun perempuan. Telanjang baju aja kan, nggak pakai sendal, ya, telanjang kaki, telanjang baju sama sekali tidak pakai baju satu lembar pun, baik laki-laki maupun perempuan. Ini hadis ini yang berat. Hurolan, tidak dikhitan, tidak dikhitan.
Jadi kolbi itu ya titiknya itu kembali lagi murni seperti anak kecil itu. Jadi dalam keadaan tidak dikhitan, kuncup. Jadi helmnya tertutup. Kata siapa? Kata Nabi. Tidak dikhitan itu kan berarti kuncup. Jadi helmnya tidak kelihatan. Jadi semua manusia dibangkitkan ini hadis ya Nabi ya, kata Nabi dibangkitkan dari alam kubur sewaktu hari kebangkitan itu satu tidak pakai alas kaki, dalam arti telanjang kaki. Yang kedua telanjang pakaian, sehelai rambut pun dalam diri kita itu tidak ditutupi apapun. Yang ketiga bagi laki-laki dalam keadaan tidak disunat. Jadi menjijikkan ya, kuncup itu helmnya kan menjijikkan. Itu kata Nabi. Kama kholaqu, seperti halnya mereka diciptakan. Ini hadisnya panjang, hanya oleh Imam Marzuki dipotong hanya ya yang diperlukan ya itu aja. Dalam keadaan telanjang kaki, telanjang dada ya semuanya ya, tanpa pakaian, serta orang laki-laki itu tidak disunat. Rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Rawahu meriwayatkan hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi fi sunanihi dalam kitab sunannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jelas ya, kalian itu bangkit dari kubur itu ya gitu. Tapi ya karena begitu dibangkitkan itu kan udah panik. Masing-masing orang itu panik. Itu saya di mana? Satu sama lain tidak sempat memperhatikan. Jadi itu kolbi itu nggak pakai celana itu titiknya nggak disunat, nggak perhatikan. Oh itu si A itu payudaranya aplek-aplek kemana-mana, nggak ada yang memperhatikan. Karena apa? Semuanya sudah panik. Ya. Seperti beberapa minggu atau bulan yang lalu kan ada kejadian kebakaran suatu kafe, ya. Nightclub kebakaran. Nah, akhirnya panik, lari dari kafe. Di mana? Di Glodok kalau nggak salah. Semuanya panik dari kafe itu. Namanya orang kafe kan ya macam-macam ya. Yang pemandu karaoke-nya juga pakai you can see ya, pakai seragam di kafe pendek sekali. Ya lari aja udah. Nggak ada memikirkan mana jaketku, mana celanaku yang layak untuk dipakai di luar, enggak. Ini terjadi. Sama aja waktu gempa di Aceh kan juga gitu. Pokoknya ya terjadi gempa lari. Entah itu pakai daster, entah pakai celana pendek, siapapun rakyat di Serambi Mekah sana lari, ya semacam-macam. Panik. Kalau namanya orang panik itu sudah tidak memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Mana yang nggak dikhitan, mana payudaramu, udah nggak saling memperhatikan. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Ya jelas ya. Itulah hari kebangkitan itu ya kayak gitu. Jadi nggak ini. Ya udah semua ini kan berlaku semua termasuk Nabi. Nabi tidak pakai baju. Ya, hadisnya kan semua orang ya, semua orang ya kayak gitu. Semua manusia termasuk Nabi Nabi Muhammad nggak pakai baju, Nabi Ibrahim nggak pakai baju, Nabi Adam nggak pakai baju. Bayang ya seandainya kita bisa saling memperhatikan, Nabi Adam itu tingginya berapa? Konon katanya 1000 meter. Kira-kira titiknya banyak kayak apa? Kalau bisa memperhatikan. Semuanya nggak pakai baju ya. Ini hadis ini. Ya, ini hadis. Nah, tapi ya ini kita tidak bisa tidak saling memperhatikan. Kita terusin ya. Jangan kamu bayangkan bisa saling memperhatikan, enggak. Nah, masing-masing panik ingin menyelamatkan diri sendiri. Waqala dan bersabda. Hadis berikutnya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kamu sekalian mahsuruna, benar-benar dikumpulkan rijalan dalam keadaan jalan kaki, warubbanan
dalam keadaan naik kendaraan, wa tujaruna dan dalam keadaan diseret, ala wujuhikum atas wajah kamu sekalian. Rawahu Tirmidzi. Rawahu meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi fi sunanihi dalam kitab sunannya Imam Tirmidzi. Nah, dalam di hadis yang lain Nabi mengatakan nanti kamu dibangkitkan dalam alam kubur menuju ke tempat padang mahsyar, itu ada yang keadaan jalan kaki. Entah jauhnya berapa lama ya nggak tahu, wallahu alam. Ada juga yang naik kendaraan. Kendaraannya apa ya wallahu alam. Ya, pokoknya Nabi mengatakan ada yang naik kendaraan aja. Ya, yang naik kendaraan ini diantaranya dia tentunya ya para nabi, para rasul, aulia, ulama, amilin musonifin, asiddiqin, itu ya. Mudah-mudahan ya termasuk kita nanti ya naik kendaraan. Jadi cepat ke padang mahsyarnya itu kumpul. Tapi ada juga yang jalan kaki. Sebagian besar manusia tentunya jalan kaki. Ada juga yang ditengkurapkan ya. Gimana kata Nabi tadi? Wa tujaruna dan diseret ala wujuhikum di atas wajahnya. Tengkurapin diseret. Diseret. Yang nyeret siapa ya? Yesus alam para malaikat lah yang ditugaskan menyeret orang yang akan diseret ya. Ditengkurapin lantas diseret oleh malaikat sampai ke tempat padang mahsyar. Itu berarti siksa udah berlaku belum? Sudah. Dalam kubur siksa kubur juga ada, dibangkitkan proses penyiksaan udah ada. Ya, tentunya yang diseret itu ya pasti orang kafir lah. Yang diseret di atas wajahnya itu tengkurapin ya berarti wajahnya kena jalan ya. Mending kalau jalannya licin kayak gini ya, nggak begitu sakit. Kalau aspal gimana? Seret, wah, sampai padang mahsyar. Ya, macam-macam ya. Itu proses penyiksaan itu menjenang syakaratul maut ya, di alam kubur. Hari kebangkitan menuju ke padang mahsyar pun sudah dimulai bagi yang disiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri ya, ngeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah menarik ini. Hari kebangkitan itu menarik sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluman pertama kali orang yuksa yang diberi baju yaumal kiamati di hari kiamat Khalilullahi yakni kekasih Allah alaihi salam. Siapa Khalilullah itu? Nabi Ibrahim. Ini sabda Nabi loh. Ini jelas ya. Pertama kali begitu dibangkitkan dari dalam kubur, ya kan semuanya dalam keadaan buligir nih. Ya, buligir ya tadi 3 macam tadi ya. Buligir tanpa baju. Yang pertama kali diberi baju oleh Allah itu adalah Nabi Ibrahim. Ini kata hadis Nabi ini. Kita teruskan. Tiyata ini dari jenis baju kain sutra dari bangsa Mesir. Jadi nanti bajunya Nabi Ibrahim pun sudah diberikan disifati oleh Nabi Muhammad itu sutra dari bangsa Mesir. Kiptiani itu dari bangsa Mesir. Jadi Kiptiyata ini itu 2 lembar kain dari kain sutra bangsa Mesir. Kainnya dari Mesir sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi bajunya Nabi Ibrahim waktu bangkit dari kubur itu adalah kain sutra dari bangsawan Mesir sebanyak 2 lembar. Kibtiyataini 2 lembar. Summa yuksa kemudian diberikan Muhammadun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baju. Jadi yang kedua yang diberi baju itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajunya bagaimana? Nabi sendiri memberikan penjelasan khillata habratin. Khillata yang paling indah habratin dari pakaian surga. Nah, jadi bajunya Nabi Muhammad itu
baju yang paling indah dari khibrah, pakaian surga. Jadi bajunya Pak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad bagus mana? Karena Nabi Ibrahim hanya kain sutra dari bangsa Kiptian, dari raja-raja Mesir. Kalau bajunya Nabi Muhammad disifati yakni kain khibrah, paling khillah, paling indah, khibrah dari baju yang paling indah dari dalam surga. Jadi udah jelas, nggak ada bandingannya, ya tentu lebih bagus bajunya Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalau ada orang nakal, ya orang nakal baca hadis ini pas hadis ini orang nakal, dia musuh Islam. Kalau begitu ya lebih utama Nabi Ibrahim Pak Fakih dibandingkan Nabi Muhammad, lebih terhormat Nabi Ibrahim dibandingkan Nabi Muhammad. Buktinya mana? Buktinya yang diberi baju pertama kali oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Itu suatu bukti bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia dibandingkan daripada Nabi Muhammad. Lalu jangan kita yang menjawab. Yang menjawab siapa? Kita teruskan. Qala al-hafizu berkata Syekh Hafid, la yalzamu tidaklah berarti min tahsisi Ibrahimah, dari mengkhususkan Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim diberikan baju yang pertama oleh Allah semenjak kebangkitan dari alam kubur. Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, bi'annahu, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim diberikan baju pertama kali setelah dibangkitkan dari alam kubur oleh Allah, awaluman, yakni pertama orang yang yuksa, yang diberikan pakaian, ayakuna, hanyalah ada afdola lebih utama min nabiyina, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mutlakon secara mutlak. Itu tidak menunjukkan kalau Nabi Ibrahim diberikan baju urutan pertama oleh Allah itu menjadi bukti kemutlakan Nabi Ibrahim lebih utama, bukan. Itu hanya menunjukkan urutan, hanya urutan aja. Misalkan ada Abizar di sekolahnya ranking 1, Fadli ranking 2, Kolbi ranking 3. Nah, ini Bapak Guru, ya, kepala sekolah memberikan hadiah. Hadiah yang pertama untuk juara ketiga, yakni saudara Kolbi. Boleh enggak? Yang kedua, saudara Fadli. Terakhir, hadiah diberikan kepada saudara Abizar Al-Ghifari sebagai juara 1. Padahal dia di ketiga diberikan hadiahnya. Yang pertama kan juara ketiga, kedua ketiga. Dari ketiga ini yang paling utama mana? Juara 1 kan? Itu udah mutlak juara 1. Tapi pemberian hadiahnya yang ketiga. Nah, begitu juga urutan pemberian baju ini seperti itu. Seperti itu, yang menentukan adalah sifat bajunya tadi. Ya, bajunya lebih bagus mana? Lebih bagus Nabi Muhammad. Konon penafsiran jumhur ulama juga, kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan baju urutan pertama? Itu dalam rangka disuruh oleh Allah menyambut Nabi Muhammad SAW setelah diberikan baju oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah itu untuk menyambut Nabi Muhammad. Sambut Ibrahim itu Nabi Muhammad, nabiku yang paling mulia. Ya, yang menyambut dengan yang disambut lebih mulia mana? Yang disambut. Tentunya yang disambut. Jadi konon Nabi Ibrahim itu, dan nanti di riwayat lain, di cerita lain itu diperintahkan oleh Allah, diberi baju urutan yang pertama itu diperintah oleh Allah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kalau suatu acara, misalkan presiden mau hadir, yang hadir pertama kali siapa? Biasanya siapa yang hadir pertama kali di tempat acara? Keamanan, ya.
Biasanya keamanan itu, wah, dari keamanan siapa namanya tim kepresidenan itu biasanya 1 hari sebelumnya aja udah hadir, disterilkan. Wah, udah disterilkan, udah yang tim steril pulang. Nah, nanti di situ disimpan berapa orang, sama linmas, ya, hansip lah, hansip, apalagi babinsa, kepolisian kan gitu. Setelah itu nanti panitia. Nanti yang hadir terakhir kali siapa? Presiden. Nanti berurutan kan, lurah, setelah lurah camat bupati, gubernur, baru menteri. Nah, kalau menteri sudah datang berarti presiden akan segera hadir. Puncaknya yang terakhir kali yang hadir adalah presiden. Hadirin semua diminta berdiri. Presiden segera hadir memasuki tempat acara kan gitu. Orang yang semua hadir di situ, yang paling terhormat siapa? Presiden. Hadirnya kapan? Terakhir kali. Semuanya menyambut. Begitu juga urut-urutan tadi. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang syirik terhadap Islam, wah Nabi Muhammad kalah mulia dibandingkan Nabi Ibrahim, dengan bukti hadis Nabi Muhammad bahwa yang pertama kali diberi baju oleh Allah itu Nabi Ibrahim, menunjukkan sebagai bukti Nabi Ibrahim paling utama, itu salah. Ya, kalian bisa menjawab ya. Jawab. Yang pertama ya bajunya, kalau Nabi itu lebih bagus dan baju dari surga. Yang kedua nanti di riwayat lain bahwasanya Nabi Ibrahim diberi baju pertama kali itu dalam rangka mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad setelah diberikan baju oleh Allah. Jelas ya? Wallahu alam bis-shawab. Alhamdulillahil amizani wa muta'alimi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil amizani wa muta'alimi wa mablagh ridha wa arsh. Alhamdulillahil amizani wa muta'alimi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, menarik kebangkitan itu. Baru nanti berikutnya, pertemuan berikutnya itu bab syafaat yang tadi Bapak singgung dikit. Nah, itu siapa-siapa yang bisa memberikan syafaat. Kalau selama ini kan ada orang, nggak ada, itu Nabi juga nggak bisa memberikan syafaat. Ya bisa, biiznillah semuanya.